Selamat datang di CD Interaktif mengganti background menjadi tampak natural. Nah, pada bagian tutorial pertama ini kita akan mencoba mengedit salah satu foto outdoor ya. Maksudnya outdoor di sini background yang ditampilkan itu berbeda warna, beda dengan indoor itu biasanya warnanya putih sama seperti di foto studio. Dan hasilnya mungkin akan seperti ini. Editannya cuman background yang akan ditampilkan beda. Untuk pertama-tama kita masukkan ke Photoshop CS5. Pastinya kalian sudah membaca panduan untuk memasukkan plugin Portraitor ya. Nanti kita duplikat CTRL-J. Pada layar pertama kita zoom in menggunakan CTRL plus, gunakan hand tool, toggle menggunakan spasi. Nah, untuk pertama-tama kita gunakan pen tool, seleksi supaya rapi. Mungkin kalian akan sedikit kesal ya dalam mengerjakan foto seperti ini, tapi menggunakan seleksi tool pen tool ini agar kelihatan rapi. Seleksi semua bagian yang akan kita edit. Nah, dan untuk menggunakan seleksi pen tool ini pengecualiannya untuk benda mati ini seperti sepatu, baju dan lain-lain. Kalau lebih ke dalam seleksi itu tidak apa-apa, tapi pengecualian untuk kalau kulit kita harus jeli, jangan sampai lebih atau kurang. Kesalahan selesai.
selesai, klik kanan, back selection, selection, kita zoom out. Nah, masih ada bagian yang harus diseleksi, bagian dalam. Seleksi lagi menggunakan pen tool. Setelah selesai, klik kanan, subtract. Oke, karena tadi seleksinya seleksi bagian dalam. Nah, untuk memperhalus seleksi, kita gunakan feeder. Klik magic wand, klik kanan, feeder. Nah, pada feeder ini tergantung pada resolusi foto. Semakin besar resolusi, semakin besar feeder yang harus digunakan. Dan yang paling kecil itu gunakan 0,5 sampai 2, tapi kita gunakan 1 saja. Klik OK, Ctrl+J, menduplikat. Nah, setelah kita melihat hasil seleksian tadi. Nah, untuk pada bagian kedua setelah menyeleksi, kita akan membuat bayangan pada mengganti background. Dan sebelumnya kita harus membuang pada garisan keramik ini menggunakan page tool. Nah, ada page tool, klik atau J pada layer 1. Gunakan hilangkan garis keramik ini di sekitar bayangan. Ya, mungkin agak sedikit lama ya, karena page tool ini sangat membantu kalau dalam mengganti background ini. Zoom out. Sebenarnya kita bisa menggunakan stem tool ya, tetapi kalau hanya garis seperti ini kita bisa menggunakan page tool. Nah, hampir selesai. Nah, masih ada bagian yang belum. Nah, setelah fungsi dalam menggunakan page tool menghapus keramik ini untuk memaksimalkan kita dalam penggunaan bayangan pada foto asli. Dan sekarang kita memasuki bagian ketiga. Kita crop dulu foto menjadi 30 ke 20 cm, yaitu ukuran 20R.
ukuran 10 rm. Oke, sekarang kita cari background yang akan kita gunakan. Masukkan lagi ke Photoshop, crop menjadi ukuran 10 r plus atau 10 rp. Oke, kita masukkan. Nah, mungkin inilah yang sudah jadi, tapi masih belum pas ya. Kita gunakan transform, Ctrl+T, lalu gunakan shift, langsung tarik. Kita gunakan ke tengah. Nah, dan sudah pas. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan membuat bayangan seperti pada contoh yang tadi. Kita jangan lihat. Pada bagian ini kita gunakan marquee tool ya. Gunakan hanya pada bagian bawah yang ada bayangan. Seleksi, lalu gunakan duplikat. Nah, pada bagian ini kita gunakan level untuk memperkerasa supaya agak cerah. Oke, kita pindahkan ke layar 3. Klik pada bagian layar 2 dan 3. Ini kita gunakan multiply. Nah, seperti bisa kita lihat, terlihat seperti bayangan asli ya pada background ini. Kita gunakan masking pada layar 4. Lalu gunakan brush, opacity-nya 100, dan pastikan hardness-nya 0%. Lalu kita balikkan warna foreground dan background. Lalu kita masking pada bagian luar. Salah. Nah, mungkin terlihat seperti asli ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengganti background menjadi tampak natural. Setelah kita pada bagian tiga ini, kita akan retouch foto. Nah, pada layar 2 ini kita gunakan curve, gunakan sedikit, lalu level, lalu kita gunakan plugin portrait. Kita gunakan dodge tool ya untuk memaksimalkan. Dan inilah setelah menggantikan background menjadi tampak natural. Dan sepertinya masih agak polos ya. Kita gunakan efek lainnya, menambahkan variasi dari tadi background tadi menggunakan blending mode soft light. Kita pilih yang ini, kita coba cropping lagi, ubah menjadi hitam putih, lalu drag. Kita masukkan ke di atas layar 3. Sebelum itu kita pisahkan dulu antara background ini ya, layar 3 pada bagian bawah dan atas.
kita seleksi seperti ini, zoom in. Red. Nah, seperti ini. Lalu klik supply. Nah, bisa lihat inilah efek yang dihasilkan dari blending mode supply. Kita perbesar. Atau opacity. Nah, mungkin inilah yang menjadikan foto ini semakin menarik. Dan untuk menambahkan kesan dramatis, kita akan menggunakan efek vignette ya, dengan cara mark itu feeder 420, gunakan select invoice, gunakan background CTRL backspace. Nah, inilah selesai pada tutorial mengganti background outdoor ini, dan selanjutnya kita akan mengganti background close up.